Ini sebetulnya pekerjaan remeh-temeh gitulah, yang tidak perlu ditangani oleh seorang wapres. Wapres presiden itu menangani tata kelola negara ini, bangsa ini. Jangan sektoral begini. Misalnya kasus tanah itu nanti harus dilempar lagi ke Kementerian ATR BPN. Tidak bisa diselesaikan oleh Mas Wapres, karena itu nanti menyalahi peraturan. Kecuali memang niatnya menyalahi peraturan seperti ayahandanya, itu lain persoalan. Jadi harusnya daerah itu menyelesaikan. Masa suruh tanggung jawab? Katanya otonomi, ya kan? Nah, sekarang mau seperti apa? Ya nggak apa-apa kalau wapresnya mau bisa nggak tidur. Ini kan nggak tidur ngurus beginian. Kalau serius loh ya. Kalau dia tidur berarti nggak serius. Lapor Mas Wapres menjadi perbincangan, menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Kita akan membahasnya bersama Mas Apam, Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas, gimana? Baik. Hari ini kan 9 hari. Ini sekarang tanggal 20 November, 9 hari setelah di-launching laporan Mas Wapres. Menurut Anda, sebagai seorang pengamat kebijakan publik, prospeknya seperti apa? Ya, prospek beginian, pelayanan seperti ini kan muncul sebetulnya karena kegagalan birokrasi melayani masyarakat untuk menangani berbagai persoalan di publik. Saya pernah lakukan ini 10 tahun, mungkin 12 tahun yang lalu. Nama itu protespublik.com. Protespublik.com. Jadi saya menerima semua protes masuk ke seluruh Indonesia. Ini berarti melalui website gitu, Mas? Melalui website, melalui Twitter, segala macam gitu. Media sosial lah ya. Masuk. Dan itu 2 kali 24 jam selesai kasusnya. Karena saya 2 kali 24 jam? Ya, itu kasus pelayanan publik karena saya bukan ASN atau pemerintah, jadi saya bisa lari ke kiri kanan tanpa harus mengikuti aturan. Ya, nah jadi itu selesai. Tapi saya hentikan 2 tahun kemudian karena saya nggak tahan, banyak sekali. Dan kalau untuk menelpon dirut, komisaris, menteri itu kan harus saya sendiri, nggak mungkin tim saya. Ya, jadi itu saya hentikan karena ya capek aja lah. Terus ide itu dipakai oleh UKP 4 dengan lapor. Sebelumnya saya diajak diskusi beberapa kali sih. Nah, lapor, habis itu dipakai KSP juga, lapor juga kan. Nah, sekarang muncul lapor ke Mas Wapres. Ini sebetulnya pekerjaan remeh-temeh gitulah, yang tidak perlu ditangani oleh seorang wapres. Wapres presiden itu menangani tata kelola negara ini, bangsa ini. Jangan sektoral begini. Ini kan harusnya bisa diselesaikan oleh sektor-sektor atau kementerian lembaga yang membawahi pelayanan itu. Tapi karena selama ini tidak jalan, maka muncullah seperti yang saya kelola itu protespublik.com dan lalu sekarang UKP 4 dan terus KSP dan sekarang kan Mas Wapres. Nah, ini prospeknya ya belum jelas. Saya nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Tapi kemungkinannya saya tahu lah, ini mengelola ini tidak mudah. Kan misalnya kasus tanah itu nanti harus dilempar lagi ke Kementerian ATR BPN. Tidak bisa diselesaikan oleh Mas Wapres. Karena itu nanti menyalahi peraturan. Kecuali memang niatnya menyalahi peraturan seperti ayahandanya, itu lain persoalan. Ya kan? Kalau itu begitu ya bisa saja. Tapi kita melihat pada dudukan tata negara, tata kelola, ya tidak bisa begitu. Itu nanti harus diserahkan ke sektoralnya untuk diselesaikan. Yang terkait ya? Yang terkait. Berapa lama saya nggak tahu. Saya tidak punya datanya berapa lama UKP 4 maupun KSP itu menyelesaikan kasus dilapor itu dari yang masuk berapa persen yang selesai. Selesai itu artinya masyarakat merasa puas, haknya kembali kan gitu. Itu saya tidak punya data. Ya, Mas. Tapi prinsipnya saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Wapres kita ini, Gibran ini adalah secara umum, bahkan bisa dikatakan secara kasat mata, banyak persoalan di masyarakat yang tidak teratasi. Makanya muncul dan itu kan karena tidak baiknya tata kelola di kementerian dan lembaga. Nah itu justru itu, makanya kan saya merasa ini supaya gerak cepat gitu. Nah itu bagi saya ini menjadi relevan. Gimana tuh, Mas?
Relevan betul, tetapi itu sangat pekerjaan remeh-temeh buat seorang wapres. Dia harusnya ngurusin negara keseluruhan, bukan kasus. Oke. Kasus itu kan ya masing-masing kementerian saja. Kalau kerjanya baik, tata kelolanya baik, selalu bisa diselesaikan kan. Dan ini lebih menurut saya kalau seluruh Indonesia dijadikan satu itu hampir tidak mungkin menanganinya. Ya per provinsi, kabupaten saja. Makanya karena Mas Wapres bekas wali kota, mungkin dia pikir sama. Ini repot, meskipun tenaganya sekian ratus orang bekerja. Ya, ya. Tanpa saya tahu ini digaji atau tidak, tapi itu orang ini bekerja. Itu susah. Kalau ke daerah kan harus ke kepala daerah. Nanti turun kemana? Bisa tidak ini, apakah mungkin Wapres menelpon gubernur atau bupati? Pak Gubernur, Pak Bupati, tolong ini kasus pegawai selesai ya besok. Kan masyarakat yang ngadu itu dia perlu kepastian. Kenapa dia lalu ke orang paling atas? Oke. Ingat kasus Ahok kan sama. Kasus Ahok yang mana, Mas? Ngadu langsung kan? Oke, ke balai kota. Itu kan sama. Ya. Orang datang itu karena sudah desperate, sudah putus asa, dia datang kepada orang nomor 1 di wilayah situ, mengadu, lalu bersalaman dan selfie. Itu 50% kedongkolan kasusnya sudah selesai. Iya, itu yang penting tersampaikan gitu ya. Tersampaikan. Karena selama ini dia dipingpong lah, tidak dilayani gitu. Nanti dia nanti lapor Mas Wapres, dia harus kasih pengumuman periode kepada yang ngadu. Sanggup nggak itu? Kasus Anda sudah di sini. Nanti tunggu ke sini, masih sekian hari lagi. Nah, kalau tidak selesai bagaimana? Ya. Kalau itu tadi Anda sampaikan soal bagaimana selesainya itu per kemarin itu sudah ada informasi dari tim bahwa sudah menangani setidaknya 20 keluhan. Tapi memang sebentar dan itu pun yang berkaitan dengan ijazah. Jadi misalkan ijazah belum ditebus. Jadi rata-rata kebanyakan di situ. Ya itu kan harusnya pekerjaan dinas pendidikan setempat toh, tidak harus Wapres. Artinya di situ Wapres tidak hanya menerima keluhan, tapi dia langsung membuat sebuah kebijakan tadi soal tebusan ijazah, soal apa supaya tidak berulang. Nanti kalau enggak nanti daerah lain datang lagi kan capek. Jadi ketika itu ada persoalan itu, langsung di cluster, langsung dibikinkan kebijakannya bahwa murid yang sudah ujian lulus harus diberikan ijazah, jangan ditahan karena belum bayar. Nah, perkara bayarnya itulah yang harus diselesaikan Wapres dengan Menteri Keuangan dan dengan kepala daerah. Kalau enggak, nanti daerah Merauke satu itu kan berulang. Mau menanganinya berulang gitu. Makanya begitu ada satu penyebabnya, ada tim harus nyebar. Ini mana ada kasus lagi semua sama. Lalu muncullah sebuah kebijakan. Aturannya pasti ada, harus ada kebijakan, lalu diterapkan. Itu baru ciamik. Sehingga tidak akan muncul kasus serupa lagi. Mas, tadi kan Anda sebut bahwa harusnya ini bukan pekerjaan Wapres, harus hal yang lebih besar, yang lebih makro gitulah ya. Tapi kan departemen kita, kalau kita ngomong departemen, lembaga-lembaga negara kita ini kan sebenarnya kan ibaratnya sudah terjadi tahunan yang sudah ibaratnya yang saya lihat justru Wapres kita ini menjadi korban menerima barang yang sudah nggak capable atau sudah bermasalah lah kira-kira. Iya. Ini kan sebetulnya kasus ini terjadi di mana pelayanan publik itu menjadi terbengkalai, tidak terurus dan lama segala macam. Itu kan karena kasus korupsi. Iya kan? Ujungnya itu karena korupsi. Bisa selesai kalau lo bayar. Ya kan? Atau bagaimana lah. Jadi ujungnya itu, nah bagaimana harusnya Wapres memikirkan bagaimana menghilangkan korupsi ini. Gitu. Apakah dihukum mati supaya tidak berulang? Nah, itu kan juga perlu dipikirkan. Nah, jadi kalau enggak ini berulang terus. Saya pernah misalnya nangani dulu kasus KTP elektronik. Kan lama dulu. Ingat nggak tuh waktu kita kasus elektronik kan lama sekali itu dapat. Ya awalnya ini nggak ada lah, itu nggak ada. Saya buka di portal.com, masuk semua ratusan, kumpulkan semua, pokoknya saya kirim ke Dirjen Dukcapil sebagai orang publik. 2 hari selesai itu. Terus saya bilang ambil ke kantor saya. Oke. Jadi semua dipul ke... Ya kan kita harus cek, nanti jangan-jangan yang ngambil orang lain gitu kan. Kan jadi tanggung jawab saya.
Nah itu ketika iktp itu seluruh Indonesia atau? Iya, seluruh Indonesia. Oke. Makanya saya ngebayang ini, saya sendiri dengan dibantu 3 orang. Jadi saya bilang masukkan semuanya nama lengkap gitu. Terus nanti teman saya mentabulasi di sini, tabulasi gitu. Ini saya serahkan pada Pak Dirjen Dukcapil, Pak Zudan waktu itu. Saya bilang, udah Mas bawa sini, 2 hari selesai. Ini kan banyak pelayan publik yang kita tahu masih berbelit-belit. Mungkin di Jakarta sudah nggak seribet kayak di daerah mungkin ya. Kita ngurus KTP juga simple, nggak ribet. Di daerah saya kok merasa masih ada banyak problem. Nah itu ini mungkin akan dengan ditarik ke wilayah terlalu besar, Pak. Mas. Okay. Jadi harusnya daerah itu menyelesaikan. Masa suruh tanggung jawab? Katanya otonomi, ya kan? Ya. Nah sekarang mau seperti apa? Ya nggak apa-apa kalau wapresnya mau bisa nggak tidur. Ini kan nggak tidur ngurus beginian. Kalau serius loh ya. Kalau dia tidur berarti nggak serius. Karena ini bar seluruh Indonesia, kasusnya kan banyak sekali. Dan itu harus diselesaikan oleh kementerian lembaga. Dan saya berpikir ketika itu diambil wapres, harus ada keluar. Jadi harus tabulasi jenisnya apa tadi, ijazah, tanah. Ya, langsung dibuat kebijakannya, peraturannya buat kebijakannya supaya tidak berulang. Nah yang masih punya masalah bagaimana? Nah itu mesti diberikan atau dia panggil wapres, panggil menteri ATR BPN. Saya bilang Nusron Wahid, saya bilang ini begini, tolong selesaikan dalam waktu 1 bulan semua beres. Jangan dia yang mengerjakan, jangan teman-teman di bawah pimpinan Hasan Nasbi mau mengerjakan, susah kan? Ini pekerjaan remeh-temeh yang sangat rigid dan banyak. Kasihan kawan-kawan itu, saya terus terang kasihan ngurus ini. Karena harus selesai loh. Karena masyarakat berharap banyak, gila, wapres yang nangani. Kalau nggak selesai kita ke Tuhan nih lapor. Kan gitu. Mas, ini kan artinya dalam pengertian sudah terlanjur di launching. Ya, saya apresiasi itu. Nah, cuman saya kasihan wapresnya itu aja. Yang artinya kan ya andalan ini pasti saya anggap sebagai sebuah andalan program wapres yang buat 2029. Itu ya silakan aja, boleh-boleh. Politik kan indah. Menyebalkan kan gitu. Politik itu suci kan. Itu. Artinya kan itu tadi resikonya dia akan menjadi bisa kelelahan ya. Karena ini kan nggak bisa diwakilkan. Apa misalnya kawan-kawan di sana yang teman-teman kita wartawan juga kan kebanyakan ngelis gitu, gimana cara saya lapor ke wapres gitu? Banyak sekali seluruh Indonesia kan, dan macam-macam. Ada yang nanti ada yang lapor perempuan diceraikan lakinya karena apa? Kan harus diurus. Ini banyak sekali loh. Yang kecil-kecil gitu. Saya punya warung Madura dibongkar sama yang punya minimarket. Kan itu urusan juga. Pasti ada. Nah, dari sekian banyak pengalaman saya itu 50% itu ngetes dan fake atau palsu lah gitu. Dan itu harus dikejar. Kan dulu saya kalau begitu orang ngadu, saya minta KTP-nya di fotokopi, terus alamat telepon bisa dihubungi. Karena begitu saya bisa menghubungi dirut, lembaga, menteri, atau gubernur atau kepala daerah, saya akan langsung kirim berita bahwa saya sudah bicara gubernur, kasus Anda selesai pada sekian, nanti akan ada yang datang ke rumah Anda. Rumahnya di Jember, kayak di Papua, nanti akan datang. Datang. Nanti setelah itu dia kirim saya, terima kasih, tadi sudah datang itu. Dan itu selesai. 2 kali 24 jam. Nah sekarang gimana prosedurnya? Ya kan? Karena ini timnya banyak loh ini, dikumpulkan dari, kan ada di Jakarta ada Jaki namanya. Jaki itu bagus loh. Jaki, yang punyanya gubernur itu kan sama sebetulnya. Pemda, ya sudah Pemda aja beresin kan, urusan itu ke Jaki. Jaki kan ada, sampai di mana prosesnya itu ada. Nah, lapor Mas Wapres juga harus begitu. Itu kalau saya sejak itu katanya disinkronisasi. Semuanya itu yang UKP 4, yang KSP punya, lapor itu mau dijadikan satu. Saya nggak ngerti bagaimana, saya bukan ahli IT, tapi ya harus gitu. Kalau nggak nanti berulang. Aplikasi itu ya, aplikasi masuk sih. Tapi kan gini, orang ini kan dalam posisi, Wapres ini butuh program andalan, sementara dalam posisi publik itu meragukan kapabilitasnya. Makanya dia butuh sesuatu yang menjadi bonnya gitu. Kan salah yang nyalonkan gitu. Bukan salah yang milih ya. Milih kan harus milih. Nah maksud saya gini, kan lebih baik beliau itu memikirkan strategi.
Misalnya sekarang ini udah seminggu dan 2 minggu nggak ada sidang kabinet. Artinya persoalan negara ini siapa yang bahas? Presiden nggak ada, terus libur kan nggak, harusnya Wapres. Kan Kepresnya ada. Tapi kita nggak tahu, mungkin ya mungkin nggak diumumkan. Padahal kan teman-teman media harusnya dikasih berita hasil rapat kabinet kan, atau ratas atau apalah. Ini kan nggak ada. Ini negara loh, bukan kecamatan gitu maksud saya. Itu lebih penting. Yang ini penting karena menerima pengaduan masyarakat, tapi biarkan daerah atau kementerian yang nangani, karena itu akan direct langsung. Jadi tidak ada temu, jangan-jangan nanti harus ke Seknek dulu, harus ke, itu repot. Ya kan? Kalau dia ada konflik samanya di perbatasan, kan harus lapor juga itu. Atau gimana nih? Kalau ini, orang kan ngomong bahwa ini apa yang dilakukan oleh Gibran ini sebagai pencitraan. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Karena kan pada posisi Wapres yang memang dari start awalnya kan tidak baik-baik saja kan gitu. Tidak baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada teman-teman saya bilang, gimana dia mau ngurus orang, dia ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Itu orang loh ngomong kan. Jadi kan ya saya sih appreciate, tapi saya kasihan. Karena ini bukan pekerjaan mudah. Sebenarnya bukan pekerjaan besar tapi tidak mudah. Iya, kalau tidak ditangani negara ini nggak runtuh. Ya kan? Kalau tidak ditangani ini nggak runtuh. Ya ribut kecil nanti diberesin daerah. Gitu. Ini kan karena keputusasaan masyarakat yang tidak ada salurannya ketika dia bermasalah. Misalnya urusan tanah, dia ke kelurahan nggak bisa karena isinya calo. Ya kan? Ini kan karena korupsi. Sertifikat double, sekolah karena ini mungkin sudah bayar tapi dikorupsi uangnya, sehingga gitu-gitu loh. Ini hal di publik yang kalau harus pakai AI mungkin membaginya kompleks sekali, banyak dan beda-beda. Variabel dari satu masalah aja bisa macam-macam. Iya, nanti apalagi masalah tiket ini mahal, saya dulu di sini loh. Dulu berapa ya ini US dollarnya? Sekarang berapa? Tiket apa, Mas? Tiket pesawat. Kok mahal? Kenapa lebih murah? Nah, masyarakatnya nggak tahu. Lebih murah karena pesawat yang misalnya kita mau ke Singapura lebih murah pakai Scoot. Kan masyarakat tidak tahu pesawat itu dari Australia. Sampai Jakarta ada sisa kosong. Orang-orang lainnya semua ke Singapura, tapi ada yang turun Jakarta 4. Yang 4 itu dijual murah lah daripada kosong. Kan nggak tahu. Nah, itu kan mesti dijelaskan oleh timnya Gibran. Nah, ini kan di beberapa kasus yang dilontarkan atau yang dikeluhkan oleh masyarakat, baik melalui WA maupun langsung datang, itu mungkin lebih banyak yang melalui ini melalui WA bukan melalui langsung ya. Kan sempat ditutup kemarin beberapa hari. Iya, itu karena katanya banyak yang iseng gitu ya. Ya itu banyak iseng. Karena itu saya udah bilang dari awal, ini 50% pengalaman saya iseng. Ngetes. Untuk kepentingannya apa, Mas? Bener nggak sih orang ini kerja? Bener nggak kita selesai? Ada yang mau nipu? Banyak. Dulu kartu kredit saya misalnya, tolong saya didatengin debt collector begini, masuk ke kamar ibu saya begini. Oke, saya tanya nomor kartunya berapa, alamatnya di mana, siapa kontak person. Oke, saya cek ke salah satu bank, direkturnya ada, mas tolong cekin, cek. Mas ini nggak ada masalah. Menipu. Itu. Tapi saya nyelesainya begitu, karena saya personally kenal. Kalau ini kan negara, jadi harus melalui, nggak bisa terobosan Wapres telepon di Rut BNI misalnya. Nggak bisa? Ya bisa, tapi kan kurang kerjaan banget. Dan belum tentu ketika ada yang ditugaskan oleh Wapres, menghubungi, belum tentu langsung ditangani kan? Masalahnya itu kan, bisa saja yang tersinggung. Loh kok nggak lewat saya? Nah, ini birokrasi. Tapi sepertinya programnya Lapor Mas Wapres ini disetujui oleh Presiden ya? Ya kalau nggak disetujui nggak bisa, Mas. Ya pasti disetujui lah. Ya bagus. Tapi kan ngerjainnya. Saya nggak tahu udah berapa puluh personilnya nongkrong di sana mengerjakan dan jam berapa operasi. Saya 24 jam loh dulu. Kalau mereka itu buka jam 8 sampai jam 14 kalau saya. Nanti terus kalau Jumat beda karena kan ada sholat Jumat. Terus itu kan kayak pengaduan di kelurahan. Betul. Mirip. Iya kan, jadi
Ini negara, bos. Aduh. Ya, gitu maksud saya. Ya. Bukan saya mengecilkan upaya Wapres, tapi ini remeh-temeh yang menurut saya, ya buat bernegara ada yang ngurus lah. Jadi sebaiknya gimana, Mas? Ini dibablasin atau diberhentiin aja atau bagaimana, Mas? Menurut saya begini, saya mau review dulu, lihat dulu lah. Tolong teman-teman media, dari pengaduan yang datang, berapa yang selesai, berapa lama. Ini penyelesaiannya ya? Iya. Oke. Nanti baru kita bisa review, kasih komentar. Nah, kalau saya cuma komentarnya tadi, kok ya harus Wapres. Ini kan negara besar, hampir 300 juta orang. Ya. Kenapa nggak ke daerah langsung? Ya, atau ke sektoral, kementerian, lembaganya. Kan lebih cepat. Jadi, Wapresnya perintahkan semua lembaga kementerian, kantor pemerintah daerah 1 dan 2 harus punya ini, lapor gubernur, lapor menteri, lapor apa. Nanti kita setiap 6 bulan review seluruhnya. Untuk seluruh Indonesia, gubernur, kepala daerah bagaimana, kementerian bagaimana, apa yang kurang, apa yang berlebih, bagaimana selanjutnya. Dia nggak ikut nangani, pokoknya ini, saya minta data berapa yang ini, kenapa cuma segini? Nanti gubernurnya menjelaskan pada, kenapa ini menterinya menjelaskan, gitu. Oke, kenapa tidak selesai? Apa masalah di sini? Oke, kalau gitu, ya Pak, karena nggak bisa, nggak ada Oke, kalau gitu bikin peraturannya. Itu tugas Wapres. Artinya tadi ya, berarti kan ibaratnya sekarang pilot project dibikin oleh Wapres, nanti begitu sudah jalan, dia nanti tinggal di copy paste ke daerah. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan begitu. Saya berangan-angan karena disebar gitu, Wapres panggil periodically tiap bulan, mereka laporan semua ke Wapres, sehingga persoalan-persoalan di daerah itu bisa naik. Dari situ kelihatan ini korupsi atau bukan, suap atau bukan, kan begitu. Ketika ketahuan suap atau korupsi, ya harus diberantas, langsung ambil tangan siapapun dia. Apakah itu keluarga? Habis. Kayak Cina gitu, tembak mati atau gimana. Kalau nggak ada yang kapok. Kalau dibilang itu menyalahi HAM, lah yang disebabkan oleh tindakan ini kan lebih HAM, lebih banyak. Rakyat yang menjadi korban. Ya, ini saya nggak tahu mau ngurusin judol atau pinjol, ojol, dol-dol itu kan banyak. ojol ya kan, dol itu banyak. Yang mana? Kalau kita ngomong pinjol, menteri itu pasti ke OJK, ke APH. Kalau judol, nah kalau bandarnya APH, bagaimana ceritanya? Dari situ harus bisa ditangani dong. Wapres bilang, hapuskan itu, bubarkan. Bisa dipakai gitu, kalau itu makanya seperti itu. Jadi seperti review sesaat. Tapi nanti marah nggak Menko Polkamnya? Ya kan? Atau APH-nya? Kan bisa jadi begitu. Ini menjadi tumpang tindih yang menurut saya nggak perlu. Tapi maunya gitu, kita lihat aja sanggup berapa lama. Dan itu operational cost-nya dari mana? Kan belum ada, belum ada dan anggarannya. Itu ada di bawah mana? Seknek kah? Nomenklaturnya harus jelas dulu itu. Kita tanya pada Bu Rini, Menteri Pan-RB, ini ada di mana posisinya? Setingkat apa kepalanya? Kan gitu. Apa ini hanya ad hoc? Kalau sekarang jalan ini mereka digaji? Ya nggak, menurut saya nggak ada. Nggak ada nomenklaturnya gimana? Gimana Pak negara ngeluarin gaji? Ngeluarin gaji ya. Oke. Kecuali ngutang dulu ke Seknek mungkin. Nggak tahu saya. Ditalangi dulu gitu ya? Iya. Atau tadi siapa yang suruh nalangin dulu ya? Pengusaha siapa? Aku jadi urusan lagi nanti. Kalau bisnisnya pengusaha itu kena di pengaturan ini gimana? Berani gitu? Nggak berani lah. Belum lagi urusan makan siang gratis yang itu juga lebih... Itu kan masa makan siang minta bantuan negara lain, itu namanya ngemis. Masa mau kasih makan rakyatnya ngemis? Ya nggak bisa lah. Ngutang. Kecuali ngutang itu untuk pembangunan, infrastruktur, macam-macam boleh. Masa mau kasih makan rakyatnya ngutang? Dan itu akan habis kan dari kan? Ya habis. Kan nggak menghasilkan apa-apa. Sehat. Iya kalau sehat. Dan itu menjadi ranah korupsi yang paling dahsyat. Gitu. Setiap hari lagi prosesnya. Oke Mas Abam, terima kasih. Obrolan singkat ini semoga bermanfaat. Selamat siang Mas. Selamat siang.